Saya ucapkan selamat datang kembali di mata kuliah pembelajaran mesin lanjut Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai Artificial Neural Network. Materi hari ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, What is Artificial Neural Network? Yang kedua, Optimizing the Neural Network. Yang ketiga, Modern Approach of Neural Network, Convolution and Pooling Layers. Dan yang terakhir, Neuroscientific Behind Convolutional and Pooling Layer. Seperti biasa, untuk acknowledgement, hampir seluruh material pada presentasi ini didapatkan dari buku Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow, dan juga buku Deep Learning oleh Ian Goodfellow. Hal ini termasuk dengan gambar-gambar dan referensinya. Baik, mari kita mulai pertemuan hari ini dengan membahas materi pertama, yaitu What is Artificial Neural Network? Nama neural network sendiri terinspirasi dari biological neuron dan jaringannya yang berbentuk jaringan saraf pada makhluk hidup, termasuk manusia. Neuron sendiri adalah nama spesifik untuk sel yang mengantarkan informasi dari reseptor ke pusat saraf. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri adalah ilustrasi sebuah biological neuron, di mana informasi akan diterima oleh neuron pada dendrit, lalu diteruskan melalui sel body dan akson, lalu kemudian akan diteruskan ke neuron lainnya. Pada gambar sebelah kanan adalah ilustrasi dari jaringan biological neuron pada human cortex atau otak manusia. Jaringan inilah yang membentuk biological neural network yang menghubungkan antara reseptor dan jaringan saraf. Juga bisa dilihat bahwa axons ini memiliki beberapa lapisan, ya, dan inilah yang kemudian menjadi sumber inspirasi dari computational neural network. Salah satu model yang paling mudah dan paling simple dari artificial neural network adalah perceptron yang diciptakan dan dikembangkan di tahun 1957 oleh Frank Rosenblatt. Perceptron sendiri dikembangkan berdasarkan threshold logic unit atau TLU. Gambar di sebelah kiri ini adalah sebuah ilustrasi dari TLU, di mana TLU mendapatkan sebuah vektor input, dan kemudian input tersebut akan dikombinasikan dengan weights sebagai weighted sum. Lalu weighted sum ini kemudian akan diteruskan ke sebuah function, step function, yang kemudian akan dijadikan sebagai output dari TLU. Sedangkan bisa dilihat sebelah kanan ini adalah sebuah ilustrasi dari perceptron, di mana sama seperti TLU juga menerima sebuah vektor input, namun digabungkan dengan sebuah bias neuron, di mana bias neuron pasti memiliki nilai 1. Nah, kombinasi antara input dan bias neuronnya sendiri biasa disebut sebagai input layer. Nah, nanti seterusnya input layer ini akan terhubung ke output layer, di mana output layer bisa terdiri dari satu atau lebih neuron. Nah, setiap neuron pada output layer sendiri akan terhubung ke semua neurons di input layer. Untuk pelatihannya bisa dibaca di sini, ini adalah perceptor learning rule atau weight update. Bisa dilihat Yij adalah connection weight antara ith input neuron dan jth input neuron, dan Xi adalah input value dari I, yaitu adalah the current training instance. Jadi Xi ini adalah data I, ya. Dan Yij head adalah output dari jth output neuron untuk data sekarang, sedangkan Yj adalah target output dari J output neuron. Jadi ini untuk J output neuron ini. Sedangkan Eta sendiri adalah learning rate. Nah, salah satu kelemahan serius dari perceptron adalah perceptron tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sebenarnya trivial. Contoh, masalahnya adalah exclusive OR atau XOR classification problem. Bisa dilihat dari diagram gambar di sebelah kanan ini bahwa XOR itu tidak linearly separable. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan problem dari XOR ini dengan hanya menggunakan sebuah garis linear. Nah, kelemahan perceptron ini
dapat diselesaikan dengan penambahan hidden layer pada perseptron, sehingga muncullah generasi baru dari perseptron, yaitu multi-layer perseptron, yang mana memiliki hidden layer. Nah, multi-layer perseptron atau MLP adalah salah satu dan fondasi paling penting dari neural network dan deep learning. Bisa dilihat tidak hanya memiliki input layer dan output layer, tapi juga memiliki hidden layer. Hidden layer sendiri juga memiliki bias neuron layaknya di input layer, namun bias di hidden layer tidak terhubung atau tidak terkoneksi dengan neuron apapun di input layer. Bisa dilihat juga sama seperti perseptron biasa, setiap hidden unit atau hidden neuron pada hidden layer terkoneksi dengan semua input neuron pada input layer. Nah, ini adalah graphical computation dari MLP sendiri, di mana X yang tebal ini adalah input vector, H ini adalah hidden vector, dan Y ini adalah output dari yang kita inginkan. Ya. Dan W1 dan W2 ini adalah W1 ini adalah weight yang menghubungkan antara input layer dan hidden layer, sedangkan W2 ini adalah weights yang menghubungkan antara hidden layer dengan output layer. Nah, untuk equation-nya sendiri, untuk hidden layer, hidden layer bisa dilihat sebenarnya juga mirip, adalah sum weighted, ya, weighted sum dari input dan W1 plus biasnya, lalu psi ini adalah sebuah activation nonlinear function, dan sedangkan output layer sendiri adalah weighted sum dari bobot W2 dan hidden vector plus bias di hidden layernya. Lalu sama psi juga adalah sebuah activation nonlinear function. Nah, mengapa kita membutuhkan nonlinear activation function? Hal ini dikarenakan jika kita merangkai beberapa transformasi linear yang kita dapatkan hanyalah sebuah transformasi linear dalam bentuk lainnya. Misalkan apabila kita memiliki dua buah fungsi fx dan gx, di mana fx fungsinya adalah 2x plus 3 dan gx adalah 5x minus 1, maka rangkaian dari kedua fungsi ini di mana fgx adalah sama dengan hasilnya sebenarnya 10x plus 1. Jadi sama-sama linear. Jadi jika kita tidak memiliki hubungan non-linear antar lapisan atau layer, maka tumpukan layer-layer tersebut sama dengan sebuah layer. Dan kita tidak dapat menyelesaikan problem-problem yang sangat kompleks dengan tumpukan layer yang hanya bersifat linear. Nah, beberapa activation function, non-linear activation function yang sering dipakai adalah contohnya tadi yang sudah disebutkan, step function, atau sebenarnya adalah threshold atau cutting activation function, sigmoid function, tan edge function, dan ReLU function. Untuk ReLU sendiri nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana MLP dapat menyelesaikan sebuah problems yang bernama exclusive OR atau XOR. Jadi bisa dilihat bahwa original space di X itu adalah non-linearly separable. Nah, ketika kita menggunakan sebuah MLP dengan hidden layer, maka space-nya itu berubah dari seperti ini dalam X menjadi sebuah space di H, di H. Bisa dilihat bahwa problem ini menjadi linearly separable. Bisa dilihat kalau misalkan kita memiliki seperti ini, ya, ini adalah learn edge space-nya seperti dari sini. Bisa dilihat kita dengan mudah dapat menggambarkan atau menarik garis lurus seperti gambar di sini, ya. Nah, kalau misalkan lalu juga nanti sebenarnya ya decision boundary-nya akan seperti ini, terlihat di space X, tapi kalau misalkan di space H-nya sendiri akan berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah skematik dan juga computation graph dari modern artificial neuron. Bisa dilihat skematiknya, kita mendapatkan input, lalu mempunyai wave, lalu dilakukan dua komputasi, yaitu linear computation, yang mana adalah weighted sum antara wave dan input,
lalu dilakukan komputasi nonlinear, lalu hasilnya akan menjadi output. Apabila kita menyamakan atau mencari asosiasi skematik ini dengan biological neuron, maka sebenarnya input itu adalah impulse dari previous neurons, weights itu adalah dendrites, lalu komputasi itu sendiri berada di dalam sel body-nya neuron, lalu outputnya sendiri akan diteruskan melalui axons. Sedangkan dalam computation graph bisa kita lihat di sini ada input dimasukkan ke sebuah computation yang memiliki input X dan weights ya. Jadi nanti keluarnya adalah Z1 di mana adalah weighted sum perkalian matriks antara W dan X ini. Lalu kemudian memiliki diteruskan ke komputasi berikutnya, yaitu adalah penjumlahan dengan biasnya, ya, lalu kemudian mendapatkan Z2, lalu diteruskan ke komputasi berikutnya, yaitu penghitungan nonlinear activation function, menggunakan nonlinear activation function, sehingga kita mendapatkan Z3. Nah, ini akan menjadi sangat mudah kalau misalkan kita akan menghitung backpropagation-nya, menghitung reverse pass-nya. Jadi yang tadi itu forward pass dari X ke sini. Nah, nanti reverse pass-nya tinggal turunan dari Z3 yang mana juga bisa dipecah lagi adalah turunan dari Z2, nanti bisa dipecah lagi menjadi turunan dari Z1 untuk backward pass-nya atau reverse pass-nya. Nah, MLP sendiri dapat dilatih atau di-training menggunakan backpropagation dan gradient descent, layaknya regression yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, beberapa hal yang bagus mengenai MLP adalah kita dapat memiliki neuron sebanyak mungkin dalam satu lapisan atau layer yang kita inginkan, tergantung pada tugas yang ingin kita selesaikan. Lalu kita juga bisa memiliki hidden layer sebanyak yang kita inginkan, tergantung pada tugas yang kita ingin selesaikan. Akan tetapi, MLP juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama adalah terlalu banyak parameter untuk dioptimasi, terutama apabila memiliki banyak sekali hidden layer dan juga hidden units, dan juga MLP biasanya mempunyai banyak masalah kalau mempunyai banyak hidden layer. Nah, Deep Neural Network ada versi MLP yang lebih dalam, Deeper MLP, dengan beberapa teknik modern untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Deeper MLP. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan bagi MLP digunakan di dunia nyata, terutama computer vision. Baik, topik berikutnya kita akan membahas bagaimana kita bisa melakukan optimasi pada neural network. Misalkan kita mempunyai sebuah gambar seperti ini, maka kita ingin mempunyai sebuah sistem yang bisa membedakan atau mengklasifikasi apakah input yang diterima adalah gambar kucing atau anjing. Misalkan kita mempunyai sebuah gambar dengan besarnya input, besaran image size-nya itu adalah 32 kali 32. Maka bisa kita jabarkan image ini sebagai a flattened input vector, di mana panjangnya adalah 1024 ya. Jadi 32 kali 32 adalah 1024. Nah, setelah itu bisa kita jabarkan kembali menjadi sebuah masing-masing feature ini menjadi diteruskan ke input layer ya. Jadi ini panjangnya di sini ada 1024 input neurons atau input units. Lalu masing-masing unit ini akan terhubung ke hidden layer. Jumlahnya itu tergantung dari kita, bisa kita tentukan sendiri. Berikutnya, hidden layer ini akan masing-masing dari hidden layer ini semuanya akan berhubungan ke dua buah output neuron, di mana di sini akan sebelah sini ya akan bernilai misalkan kucing, dan sebelah sini satunya lagi bernilai atau representasi untuk anjing. Ya, jadi biasanya nilainya adalah one hot shot, di mana 10 itu untuk 10 ini untuk cat dan 01 untuk dog. Nah, pertama kita akan hitung feed forward-nya, jadi forward pass-nya. Lalu kita hitung untuk semua instance dari dataset yang kita punya, loss-nya berapa, ya, akurasi dari
sistem yang seperti ini berapa, sistem kita miliki berapa, lalu kita lakukan backpropagation untuk melakukan update weights di setiap koneksi yang kita punya. Nah, untuk setiap training instance atau mini batch, maka backpropagation melakukan 4 buah komputasi. Yang pertama, forward pass, yang kedua, error measurement, yang ketiga, reverse pass, dan keempat, gradient descent step. Untuk forward pass sendiri, setiap mini batch atau ke instance ya, diteruskan ke new networks input layer, yang kemudian meneruskannya ke hidden layer pertama, dan seterusnya. Hal ini persis seperti kita melakukan prediksi, kecuali semua hasil intermediate di setiap layer itu dipertahankan. Lalu yang kedua, kita ukur errornya, ukur kesalahan atau error dari forward pass. Yang ketiga, kembali melalui setiap layer secara terbalik. Jadi dari layer output ke input layer, atau biasa disebut reverse pass, untuk mengukur kontribusi kesalahan dari setiap koneksi yang dimiliki oleh sistem. Lalu selanjutnya, lakukan gradient descent step, di mana kita mengubah sedikit connection weights untuk mengurangi tingkat kesalahan error secara sedikit-sedikit. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk melakukan optimization terhadap model neural network yang kita miliki, maka yang kita lakukan adalah meminimalkan loss cost atau error function fx yang digunakan oleh model kita menggunakan turunannya, jadi derivatif. Jadi misalkan kita memiliki sebuah error function, di sini contohnya adalah setengah dari x kuadrat, ya, maka bisa dihitung turunannya, dan ini adalah contoh gambaran dari loss function yang kita miliki. Maka yang kita ingin dapatkan adalah mencapai titik optimum ini. Nah, secara umum, neural network itu sulit dioptimasi, misalkan bahkan dengan stochastic gradient descent. Karena apa? Karena neural network memiliki banyak saddle points, di mana derivatif ke seluruh ortogonal bernilai 0 dan lokal minima. Jadi misalkan ini adalah saddle point di satu dimensi, sedangkan di sini adalah saddle point di 3 dimensi. Jadi saddle point ini gradiennya kemana arah ortogonal apapun bernilai 0, jadi tidak bisa bergerak kemana-mana. Dan ini juga, misalkan di titik merah ini adalah saddle point di 3 dimensi, jadi bergerak kemanapun ya, itu tidak bisa karena derivatifnya itu bernilai 0 untuk ortogonalnya. Ya. Nah, lalu juga banyak lokal minima, jadi idealnya kita sampai di sini, tapi kadang-kadang seringnya tidak mungkin bisa sampai ke arah sini. Jadi di sini kita bisa ada beberapa lokal minima. Di sini sama di sini. Tapi ada beberapa lokal minima yang sebenarnya cukup baik karena mendekati global minimumnya. Tapi ada juga banyak sekali lokal minima yang sangat tidak bagus karena performanya sangat buruk dibandingkan dengan global minimumnya. Lalu masalah berikutnya dari neural network adalah vanishing gradients dan exploding gradients. Penyebab dari vanishing gradients dan exploding gradients adalah saturating nonlinear activation function, contohnya sigmoid. Jadi di sini saturating itu adalah nonlinear function yang mudah sekali jenuh, ya, dan juga adalah weights initialization, contohnya menggunakan zero mean unit variance Gaussian. Nah, vanishing gradients problem ini adalah di mana ketika gradients semakin kecil seiring dengan dalamnya layer. Jadi gradient di layer dalam lebih kecil dibandingkan dengan layer dangkal. Akibatnya pembaruan gradient descent hampir tidak pernah mengubah connection weights pada layer-layer dalam atau deeper layer, dan pelatihan tidak pernah menyentuh konvergensi atau menemukan solusi yang baik. Sedangkan untuk exploding gradient problem, biasanya gradient itu kadang-kadang tumbuh semakin besar sehingga banyak layer mendapatkan nilai weights update yang sangat besar dan membuat penyimpangan atau divergence. Nah, hal ini yang exploding gradient problem ini biasa terjadi pada recurrent neural network. Nah, ini gambar sebelah kanan adalah ilustrasi dari sigmoid function yang mana bisa kita lihat kalau misalnya kita hitung derivatifnya daerah dari sigmoid daerah sini, itu tidak ada masalah sama sekali
Tetapi ketika kita mencoba menghitung gradien di daerah kedua ini ya, di mana x-nya adalah tidak hingga dan juga minus tidak hingga, maka penghitungan gradien akan sangat sulit sekali karena mencapai titik jenuh kedua titik jenuh ini. Nah, masalah lain yang dihadapi oleh neural network adalah curse of dimensionality. Jadi, banyak permasalahan machine learning menjadi sangat sulit ketika jumlah dimensi data sangat tinggi. Rule of thumb-nya adalah semakin tinggi dimensi data, maka semakin banyak data yang dibutuhkan untuk mengisi ruang dimensi yang ada. Misalkan di sini kita memiliki data dimensi berbentuk one dimensional yang space-nya hanya berisi misalkan 10. Maka dengan jumlah sampel minimal 10, kita sudah bisa mengisi dimensi data yang kita punya secara seutuhnya, ya. Jadi sudah terisi penuh. Sedangkan kalau misalkan kita memiliki dimensi data dalam 2 dimensi dan masing-masing sisinya ada berjumlah 10, maka paling tidak kita memiliki 100 data untuk mengisi keseluruhan bin dari dimensi data yang kita punya, data space yang kita punya. Lalu apabila kita memiliki dimensi data dalam bentuk 3 dimensi, maka kita memerlukan lebih banyak lagi data untuk mengisi seluruh space yang ada. Misalkan masing-masing sumbu X, Y, Z ini ada 100 bin, maka ada 10 bin, maka membutuhkan 10 pangkat 3 atau 1000 minimal 1000 data untuk memenuhi seluruh bin di data space yang ada. Jadi bisa dibilang satu garis ini untuk satu fitur. Jadi kalau misalkan kita memiliki data dengan hanya memiliki satu fitur, kita mempunyai data space-nya itu adalah satu one dimensional. Kalau misalkan fiturnya 2 itu adalah two dimensional, kalau 3 itu three dimensional, kalau misalkan beratus-ratus ataupun beribu-ribu, maka dimensionalnya akan mengikuti dari jumlah space yang digunakan. Lalu, karena itu, semakin tinggi dimensi data, semakin mudah sebuah metode untuk overfitting. Karena apa? Biasanya kalau misalkan datanya itu terkumpul hanya di satu titik saja, misalkan hanya di pojok sebelah kanan dari 3 dimensi ini, maka model itu hanya akan melakukan prediksi terhadap data space, hanya sebagian data space saja, yaitu hanya pojok kanan dari data space yang kita punya. Saya akan coba menggambarkan ya. Misalkan kita punya data space di 2 dimensi saja dulu, seperti ini. Maka kalau misalkan datanya itu misalkan terkumpul di daerah sini, ya, daerah sini, maka nanti bukannya model itu melakukan prediksi terhadap data space di sini, ya, tetapi hanya akan melakukan data prediksi di sini saja. Karena apa? Karena data yang terkumpul ternyata hanya berkumpul di daerah sebelah sini. Itu kalau misalnya ini terjadi, maka inilah yang disebut overfitting. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana metode deep learning dapat mengatasi masalah overfitting ini. Kelemahan lain dari neural network sebelum deep learning adalah penggunaan fully connected layer untuk seluruh hidden layer. Nah, fully connected layer ini biasa disebut dengan dense layer di deep learning. Pada fully connected layer, kita membutuhkan konektivitas penuh antara input neuron dan hidden neurons. Karena setiap neuron di hidden layer berinteraksi dengan input layer atau hidden layer sebelumnya menggunakan matrix multiplication. Hal ini sangat tidak efektif dalam hal komputasi. Nah, lalu kelemahan juga dapat dilihat dari apabila kita mengasumsikan neural network sebagai pattern matching. Misalkan kita ingin membuat sebuah sistem di mana sistem tersebut dapat mendeteksi sebuah shape berbentuk bintang, ya. Nah, karena bintang kemudian bisa berbentuk seperti banyak sekali, ya, maka ketika bentuk bintang itu berubah, maka setiap hidden neuron itu harus mengingat seperti apa sih bentuk bintang
di input neuron ya, karena setiap hidden neuron mempunyai koneksi dengan seluruh pixel dari sebuah gambar. Nah, kemudian ketidakefektifan ini bisa kembali dilihat apabila kita mempunyai sebuah bentuk yang sama, bentuk bintang yang sama, ya, tapi lokasinya di tempat yang berbeda. Nah, ketika hal ini terjadi, maka fully connected layer, fully connected network harus mengingat bentuk bintang ini sebagai bentuk bintang yang berbeda, ya. Padahal ini bintang satu yang sama, bintang dengan bentuk yang sama dengan bintang satu, hanya lokasinya saja yang berbeda. Namun karena full connection dimiliki oleh dense layer, maka bintang seperti ini harus dikategorikan sebagai bintang yang berbeda. Nah, kelemahan-kelemahan yang sudah kita sebutkan di atas membuat popularitas neural network turun di tahun 2000 karena sangat sulit dioptimasi. Maka deep learning menjawab beberapa kelemahan tersebut. Akan tetapi perlu diingat bahwa deep learning tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, tetapi lebih ke arah mengatasi hal-hal ini sehingga neural network dapat bekerja lebih baik daripada sebelumnya. Baik, mari kita masuk ke topik berikutnya, yaitu modern approach of neural network, yaitu convolution dan pooling layers. Nah, ini adalah typical schematic dari deep neural network yang biasa dipakai di computer vision. Salah satu contohnya adalah convolutional neural network. Nah, di CNN akan kita memakai kombinasi dari convolution layer, pooling layer, lalu juga non-saturating non-linear activation function seperti ReLU dan juga Bayes normalization untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah kita bahas dan sering terjadi di neural network. Lalu perlu diperhatikan bahwa kita juga nanti masih akan menggunakan fully connected layer, akan tetapi biasanya digunakan di layer-layer terakhir pada model arsitektur kita. Modern neural architecture pertama yang akan kita bahas adalah convolutional layer. Nah, convolutional layer ini adalah building block yang paling penting pada CNN. Convolutional adalah sebuah operasi matematika yang menggeser satu fungsi ke fungsi lainnya dan mengukur integral dari pointwise multiplication keduanya. Convolution sendiri memiliki keterikatan erat dengan Fourier transform dan Laplace transform dan digunakan secara intensif dalam signal processing. Bisa dilihat bahwa tapi ya dalam implementasinya convolutional layers menggunakan cross correlation yang sangat mirip dengan convolution. Nah, ini adalah fungsi dari cross correlation function di mana two-dimensional image, contohnya adalah two-dimensional image I dengan size ij dan kernel K ya dengan size mn dan S adalah resulted image dari convolution itu sendiri. Nah, bisa dilihat ini adalah misalkan ya ilustrasi untuk image ya, maka dilakukan operasi convolution menggunakan kernel ini yang bergerak ya, yang menelusuri seluruh image yang ada, space image yang ada, lalu dia lakukan operasi pointwise multiplication ya, dan S ini adalah output dari operasi convolution. Jadi bisa dilihat yang besar ini adalah nilai-nilai dari input image ya, yang kecil ini adalah input dari kernel, maka ini S adalah hasilnya. Nah, ini adalah ilustrasi dari cross correlation dan ataupun convolution. Bisa dilihat ya, misalkan ini ada input A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai L. Dan kita memiliki kernel yang mana adalah sebenarnya weight yang berlokasi di kernel ini ya, mempunyai weight WZ, WX, YZ. Maka S dari sini, S dari kolom ini adalah sebenarnya pointwise multiplication ya, weighted sum-nya sebenarnya antara kernel dan input yang dilalui oleh kernel itu. Nanti kernel ini akan bergerak
satu persatu mengikuti dari image yang ada. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa convolutional layer bekerja lebih baik dibandingkan dengan fully connected layer? Convolutional layer sendiri memiliki 3 sifat penting yang sangat berguna dalam proses machine learning. Yang pertama adalah sparse connectivity, yang kedua adalah parameter sharing, dan yang ketiga adalah equivariant representation to translation. Nah, yang pertama adalah sparse connectivity. Sparse connectivity itu sendiri mengacu pada interaksi terbatas antara output unit dan input unit pada local space. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Bisa dilihat bahwa misalkan ini adalah input layer dan yang di sini S-nya ini adalah hidden layer ataupun output layer, maka input layer itu hanya mempunyai efek terhadap hidden layer yang atau output layer yang terbatas. Bisa lihat karena koneksinya hanya sparsely ya, hanya sparse, maka di sini mempunyai efek terhadap hanya tiga hidden units atau neurons. Nah, dalam neural network biasa atau fully connected layer, semua input unit berinteraksi dengan setiap output unit menggunakan matrix multiplication. Dan bisa dilihat ilustrasinya di gambar sebelah kanan. Nah, bisa dilihat bahwa dengan jumlah input neuron dan output neuron yang sama atau hidden neurons yang sama, kalau misalkan di fully connected layer, maka X3-nya ini mempunyai pengaruh terhadap ke semua output atau hidden neurons. Jadi semuanya terhubung ya, semuanya terhubung ke antara input neuron dan output neuron. Nah, keuntungan menggunakan sparse connectivity ada beberapa, yaitu parameter yang lebih sedikit, better statistical efficiency, ya, karena hanya menghitung beberapa konektivitas. Lalu juga fokus pada fitur yang kecil, lokal dan bermakna, serta computational cost yang lebih kecil. Lalu sifat yang kedua adalah parameter sharing. Sifat ini mengacu pada penggunaan parameter yang sama untuk lebih dari satu output unit. Pada neural network biasa, koneksi atau width antara input dan output unit digunakan hanya satu kali, terikat pada spesifik input dan output unit. Pada convolution, koneksi antara input unit dan output unit digunakan bersama oleh input unit dan output unit lainnya. Misalkan di sini ya, kita mempunyai sebuah gambar seperti ini dan kita ingin melakukan sebuah edge detector, maka hanya dengan menggunakan kernel yang sangat kecil dan mudah ini, kita dapat melakukan komputasi untuk menghitung atau mendeteksi edge dari gambar input. Nah, hal ini menyeratkan bahwa sekumpulan bobot atau feature detector dapat digunakan di lokasi yang berbeda, bukan hanya di lokasi tertentu. Sifat convolutional layer yang penting yang ketiga adalah equivariant representation to translation. Sifat ini mempunyai arti convolution menghasilkan hasil yang sama apabila gambar diubah oleh shift operation atau translation. Jadi kalau misalkan digeser sedikit, maka hasilnya akan tetap sama. Hal ini menyeratkan suatu fitur dapat dideteksi meskipun dipindahkan ke lokasi yang lain. Namun perlu dicatat bahwa convolution sendiri tidak bersifat equivariant to other transformation seperti rotation dan scaling. Nah, misalkan ya, kita mempunyai image 1 dan image 2, dan kita mempunyai kernel seperti ini. Nah, kernel ini dapat digunakan mendeteksi ujung dari bintang menghadap ke atas dimanapun bintang berada. Jadi bisa, kalau misalkan bintangnya ini diubah atau digeser ke kanan seperti ini, maka kernel ini masih dapat digunakan untuk mendeteksi bintang yang ada di image 2 ini. Namun kalau misalkan bintangnya ujungnya dirotasi seperti kita ingin mendeteksi ujung seperti ini, maka hal ini tidak bisa karena tetap bentuk dari kernelnya berubah. Lalu juga kalau misalkan bentuk dari segitiganya berubah menjadi lebih besar, jadi scaling, maka hal ini tidak bisa dilakukan ya. Jadi kernelnya harus berbeda.
Jadi equivariant ini berarti tidak terpengaruh terhadap perubahan translasi. Tapi kalau untuk rotation dan scaling, maka convolution rotation dan scaling itu mempengaruhi hasil dari convolution. Nah, satu hal lain yang penting yang perlu diketahui mengenai convolutional layer adalah receptive field dari convolutional layer. Tidak seperti pada fully connected layer, hanya sejumlah kecil input unit yang mempengaruhi satu buah output unit pada convolutional layer. Namun jumlah input neuron yang lebih besar akan mempengaruhi setiap output neuron yang terletak pada convolutional layer yang lebih dalam. Nah, jumlah input neuron yang mempengaruhi output neuron itulah yang dikenal sebagai receptive field. Contoh misalkan karena di sini kita memiliki convolution terhadap menggunakan 3 input unit, maka bisa dilihat H2 hanya dipengaruhi oleh input neuron X1, X2, X3. Sedangkan H3 dipengaruhi hanya terhadap X2, X3, X4. Dan H4 hanya dipengaruhi oleh X3, X4, X5. Sedangkan output unit G3 hanya dipengaruhi terhadap hidden unit H2, H3, dan H4. Akan tetapi, ketika kita jabarkan sampai dari output layer ke input layer, maka sebenarnya G3 ini dipengaruhi oleh input layer dari input unit X1, X2, X3, X4, dan X5. Nah, inilah yang disebut dari receptive field dari G3, dari unit output unit G3. Jadi dengan kata lain, unit di lapisan yang lebih dalam, ya di sini di output dapat secara tidak langsung terhubung ke semua atau sebagian besar input neuron. Nah, kita sebenarnya bisa menghitung seberapa besar receptive field yang dimiliki oleh sebuah arsitektur. Kalau ingin mengetahui penghitungan tersebut, bisa melihat di website ini, di link ini. Lalu, kita juga perlu mengetahui mengenai feature maps dan multiple convolutional kernel pada sebuah layer. Jadi kalau misalkan ini adalah input unit dan dilakukan convolution terhadap 2 buah kernel yang berbeda, maka kita akan menghasilkan dua feature map yang berbeda. Nah, kalau misalkan kita memiliki feature maps-nya lebih dari 2, misalkan ada 10 atau 16, maka kita akan memiliki 16 buah feature maps. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi berapa penting ya kita memiliki jumlah dari kernel untuk melakukan komputasi terhadap input atau input image atau input dari layer sebelumnya. Bisa kita lihat kalau misalkan kita memiliki feature maps yang lebih banyak, kernel lebih banyak, maka kita akan mempunyai feature maps yang jumlahnya sama dengan jumlah kernel yang kita gunakan. Nah, ini begitu juga, ya. Sama kalau ya begitu juga yang sama kalau misalkan kita mempunyai banyak sekali filter satu kernel, maka jumlah feature map akan mengikuti dengan ada jumlah dari filter atau kernel. Nah, operasi convolution sendiri bisa dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Misalkan di zero padding, kita menambahkan angka 0 di sekitar input gambar untuk memastikan bahwa output gambar memiliki ukuran yang sama dengan input gambar. Bisa dilihat pada figure 14 strip 3. Ya, misalkan di sini kita memiliki input yang sebesar 5 kali 7 di sini. Maka misalkan kita mempunyai atau kita melakukan operasi convolution menggunakan kernel 3x3, ya, maka biasanya untuk satu space ini akan menghasilkan inputnya seperti ini, ya, di mana ukuran adalah 1x1. Nah, karena semakin mengecil, maka biasanya ukuran antara input itu lebih kecil dibandingkan dengan output, ya. Nah, agar jumlahnya sama, maka kita menambahkan zero padding, ya, di mana adalah semuanya zero sesuai dengan jumlah dari pixel yang akan hilang di operasi convolution ini, ya. Jadi misalkan bukannya kita kali 3x3, ya, misalkan bukan 3x3, misalkan 5x5,
maka kita membutuhkan zero padding sebanyak 2 space di sini. Jadi kita perlu space lagi di sebelah sini agar di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini ya, agar jumlah ukuran dari inputnya itu sama, ukuran dari outputnya itu sama dengan inputnya. Lalu ada operasi lain, itu adalah stride, yaitu menghubungkan input layer yang lebih besar dengan layer berikutnya yang lebih kecil dengan memberi jarak pada respective field. Jadi kalau misalkan convolution itu standarnya adalah stride 1, tapi kita bisa ubah nilai dari stride ini. Jadi misalkan di sini dia menggunakan stride untuk W dan hanya itu 2. Jadi harusnya dia itu melompat dari sini terus ke sini. Ini ke sini terus ke sini, tapi dia melompatnya 2 dari sini ke sini. Ya, ke sini, bukan ke sini. Nah, ini adalah stride. Jadi kenapa ingin dilakukan? Ya karena misalkan kita ingin membesarkan size dari receptive field nanti di output layernya. Nah, ini juga akan sangat berguna apabila kita untuk mengurangi jumlah dari parameter model yang kita miliki. Lalu kita juga bisa menggunakan dilated convolution atau kadang-kadang disebut sebagai atrous convolution. Pada dilated convolution, jajaran kernel diberi jarak sesuai dengan dilation factor L. Ya, nilai standar dari dilation factor pada convolution adalah 1. Jadi L sama dengan 1. Jadi kalau misalkan kita mempunyai kernel biasa dengan dilation 1, misalkan 3x3, maka kita akan membagi kernel itu menjadi 3 seperti ini. Ya, kalau misalkan kita mempunyai kernel dengan size 3x3 tapi dengan dilation 2, ya maka sebenarnya kita memiliki bentuk seperti ini. Seperti ini bagi lagi, dibagi lagi, dibagi lagi, ya, dibagi lagi. Nah, jadi yang aktif itu adalah yang ini, ya. Lalu yang ini, 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 dan yang ini. Jadi yang selainnya itu tidak aktif. Jadi seperti diberi jarak, ya, di jarak antara setiap nilai dari kernelnya. Di sini itu tidak aktif, di sini tidak aktif, di sini tidak aktif. Jadi ada jarak antara kernel neuron yang kernel yang aktif dan yang tidak aktif. Ya, jadi ketika faktornya lebih dari 1, ya maka kita akan bisa sangat memperluas receptive field. Ya, bisa dilihat seperti ini. Ya, jadi yang aktif. Jadi kita melompati space dari receptive field-nya. Jadi bukan kernelnya, jadi space di receptive field-nya di sini, ya. Nah, dilated convolutional ini sudah dilaporkan untuk bekerja sangat baik di computer vision. Tetapi kalau misalkan penggunaannya hanya dipakai begitu saja tanpa percobaan yang banyak atau yang matang, ya, maka dilated convolution biasanya tidak selalu meningkatkan performa dari model yang dipakai atau yang digunakan. Lalu ide utama lain selain dari convolution layer adalah pooling layer. Nah, ide utamanya adalah melakukan subsample terhadap input image untuk mengurangi beban komputasi, penggunaan memori dan jumlah parameter sehingga membatasi risiko overfitting. Nah, yang paling umum adalah max pooling layer yang hanya meneruskan informasi terkuat ke layer berikutnya untuk komputasi. Misalkan di sini, ya, inputnya itu adalah 1, 3, 5, dan 2. Ketika kita melakukan pooling, max pooling, maka yang kita teruskan informasinya ke layer berikutnya adalah 5. Jadi yang lain di drop. Ya, hasil operasi max pooling ini biasanya tidak berubah karena perpindahan kecil atau invariant to small translation, dan hal ini berguna jika kita tidak peduli mengenai keberadaan fitur,
dan lokasinya. Ya, misalkan ini kita mempunyai sebuah gambar seperti ini ABC yang adalah semua bentuknya 8 seperti ini. Nah, ketika kita melakukan proses max pooling, maka bentuknya itu hampir mirip, ya, seperti ini. Jadi tidak berubah. Terutama yang di sini, yang ini berubah, ya, tapi yang ini tidak berubah. Nah, makanya kenapa invariant to small translation. Kalau misalkan translationnya itu hanya sedikit, maka output keluarannya itu biasanya tidak berubah. Tapi kalau misalkan berubahnya translationnya sangat besar, maka hasilnya akan berubah. Itu juga perlu diingat ya, ini adalah max pooling layer 2x2, jadi max poolingnya ada 2x2 dengan stride 2 no padding. Jadi bisa dilihat ini loncatnya 2, ya, ada loncat dia. Harusnya kalau misalkan yang biasa, kalau stride-nya 1, dia dari sini loncat ke sini, ya. Kalau yang ini kan loncat dari sini ke sini, ya. Jadi ini adalah stride 2. Nah, kombinasi antara convolution dan pooling layers ini dapat dikatakan sebagai strong prior. Ingat konsep dari prior probability distribution dari kuliah sebelumnya, dari pertemuan sebelumnya, yang mana prior probability distribution adalah probability distribution dari parameter-parameter sebuah model untuk menggambarkan keyakinan kita tentang model apa yang masuk akal sebelum kita melihat data observasi apapun. Jadi kalau misalkan di sini ya, kita bisa membagi prior distribution menjadi 2, yaitu weak dan strong atau kuat. Nah, kalau misalkan dia weak prior distribution, maka prior distribution-nya mempunyai high entropy. Misalkan Gaussian distribution dengan high variance. Kalau misalkan yang kuat, misalkan prior distribution dengan low entropy, misalkan Gaussian dengan low variance. Nah, dengan menggunakan convolution dan pooling, menerangkan bahwa kita memiliki keyakinan kuat atau infinitely strong prior bahwa model kita haruslah pertama, berdasarkan dari convolution, kita hanya tertarik untuk mempelajari local interaction dan tidak terpengaruh pada perpindahan kecil, ya, equivariant to translation, dan juga pada pooling tidak terpengaruh pada perpindahan kecil, equivariant to translation, ya. Perhatikan bahwa convolution dan pooling dapat menyebabkan underfitting, ya. Seperti prior lainnya, convolution dan pooling hanya berguna jika asumsi yang dibuat oleh prior akurat. Jadi kita harus mempunyai asumsi yang sesuai dengan model dan terutama data yang sedang kita gunakan ataupun permasalahan yang sedang kita ingin selesaikan. Ini juga sebenarnya pooling ya, itu juga kita tertarik untuk mempelajari perubahan atau nilai-nilai yang paling maksimal yang terjadi di local interaction. Bisa terutama kalau misalnya kita menggunakan maksimum pooling, karena kita hanya meneruskan nilai dari input value yang paling besar, ya, maka dari sebuah local interaction yang kecil, misalkan 3x3 atau 2x2, maka kita juga sebenarnya bilang bahwa kita hanya peduli terhadap nilai-nilai yang terbesar dari local interaction yang terjadi. Baik, di materi selanjutnya kita akan membahas mengapa convolutional dan pooling layer itu bekerja sangat baik untuk machine learning, terutama di computer vision, dari sudut pandang neuroscience. Nah, kita sebenarnya bisa menghubungkan mengapa convolutional dan pooling layer itu bekerja sangat baik berdasarkan penelitian-penelitian di neuroscience yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun sebelumnya, ya, terutama penelitian dilakukan oleh David Hubel dan Thorsten Wiesel yang melakukan percobaan pada kucing dan monyet pada tahun 1958, 1959 dan juga tahun-tahun berikutnya. Percobaan mereka memberikan insights bagaimana struktur dari visual cortex mamalia. Nah, David Hubel dan Thorsten Wiesel ini kemudian mendapatkan Nobel Prize di bidang kedokteran pada tahun 1981 akibat dari penelitian ini.
Nah, beberapa hasil dari penelitian yang mereka lakukan adalah mereka memperlihatkan bagaimana neuron-neuron yang terdapat di visual cortex itu memiliki small dan local receptive field. Jadi mereka sebenarnya hanya bereaksi terhadap visual stimuli yang berkaitan dengan region yang sangat sempit pada visual field. Nah, nanti bisa kita lihat di figur 14-1, di mana local receptive field itu sebenarnya sangat mirip dengan convolutional layer pada deep learning. Lalu mereka juga memperlihatkan bahwa beberapa neuron bereaksi hanya terhadap misalkan gambar yang bersifat horizontal lines. Sedangkan yang lain ya, neuron yang lain bereaksi terhadap bentuk atau lain-lain yang bentuknya orientasinya berbeda. Jadi neuron kedua bisa jadi kita memiliki dua neuron ya memiliki receptive field yang sama, tetapi bereaksi terhadap orientasi garis yang berbeda. Jadi bisa horizontal, bisa vertikal, atau bisa orientasi yang lainnya. Nah, di penelitian tersebut mereka juga dapat mengobservasi bahwa beberapa neuron memiliki receptive field yang lebih besar dibandingkan dengan neuron lainnya. Dan mereka juga bereaksi terhadap pattern yang lebih kompleks dibandingkan dengan neuron-neuron lain yang bereaksi terhadap lower level pattern. Nah, lalu juga mereka mengobservasi, berdasarkan dari observasi ini, mereka mendapatkan ide bagaimana higher level neuron yang sebenarnya mendapatkan input dari lower level neuron yang berdekatan dengan mereka, dan kemudian itu adalah menjadi landasan acuan dari visual cortex mamalia. Nah, mamalia adalah cats atau kucing dan monyet, dan juga sebenarnya sangat mirip dengan visual cortex dari manusia. Nah, dengan sifat-sifat yang seperti ini, manusia dapat mendeteksi berbagai macam bentuk kompleks atau pattern kompleks di area penglihatan kita, ya. Dan ide-ide inilah sebenarnya yang kemudian dipakai untuk mengembangkan convolution dan pooling layer, karena sesuai dengan apa yang telah kita bahas ya, convolutional seperti ini. Two neurons may have the same receptive field but react to different line orientation. Itu sebenarnya merefer ke kita menggunakan berbagai atau menggunakan multiple kernels pada layer yang sama. Ya, jadi sebenarnya hal ini sudah sesuai dengan convolutional dan pooling layer yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini adalah visualisasi dari figur 14-1 yang tadi sudah di-refer ya, di mana misalkan kita melihat sebuah gambar rumah di sini. Nah, maka input dari receptive field kita akan pertama ke input sebagai input layer, lalu kemudian akan dikomputasi di shallow layer, lalu kemudian di deep layer. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimana garis-garis ini akan dikonstruksi. Jadi pertama kita akan mempunyai horizontal, vertikal, lalu juga bentuk-bentuk lain-lainnya. Nah, lalu kemudian kita di middle layer kita akan mendeteksi berbagai macam pattern lainnya. Nah, nanti ketika kita sudah sampai di deeper layer, nanti kita akan bisa mendeteksi berbagai macam bentuk objek ya yang sebenarnya adalah didapat dari middle layer atau bahkan low level ya. Jadi kombinasinya.
Dan yang biru ini di sini adalah sebenarnya receptive field. Jadi kita melihat receptive field itu kecil-kecil, ya, nanti kemudian akan digabungkan menjadi sebuah receptive field sebagai sebuah image ini. Nah, penelitian-penelitian ini pada yang menerangkan mengenai visual cortex, kemudian menginspirasi sebuah model machine learning yang bernama neocognitron yang dikembangkan pada tahun 1980, yang kemudian secara gradual berevolusi menjadi apa yang sekarang kita kenal sebagai convolutional neural network. Nah, sebuah milestone yang paling penting adalah pada tahun 1998, paper by Jan LeCun, ya ini mengintroduce sebuah model yang sangat terkenal sampai sekarang, yaitu LeNet 5 architecture, yang mana adalah juga menggunakan neural architecture of convolutional dan pooling layers. Ya, dan LeNet 5 ini digunakan untuk mendeteksi handwritten check numbers. Nah, lalu sebelum deep learning, kita juga sebenarnya mempunyai sebuah fungsi atau model yang juga mencoba untuk mereplikasi visual cortex mechanism, yang mana yang fungsinya bernama Gabor filter. Ya, dan dulu sebelum deep learning, Gabor filter ini sering kali digunakan oleh para peneliti untuk mendeteksi pattern-pattern yang terutama yang low level sesuai dengan visual cortex mechanism. Jadi kalau misalkan di Gabor filter, di Gabor function itu nanti akan membuat berbagai macam bentuk law features yang digunakan untuk pattern recognition. Seperti ini bisa kita lihat, ini adalah line detector yang mana kemudian orientasinya berubah, yang horizontal menjadi vertikal, lalu kemudian memiliki orientasi yang rotasi berbeda-beda, lalu kemudian kita bisa melihat bagaimana bentuknya berbeda-beda, ya. Nah, ini bisa kita bentuk dari Gabor function. Perbedaannya adalah pada Gabor function ini ditentukan kernel ini dibuat menggunakan hyperparameter dari Gabor function. Jadi bisa dibilang Gabor function akan mengeluarkan sebuah handcrafted filters, ya, untuk pattern recognition. Jadi bisa kita lihat handcrafted filters from Gabor functions yang sebelah kiri ini sebenarnya sangat mirip dengan train CNN's kernels. Jadi kalau misalkan CNN itu sudah dilatih dengan baik, maka kita bisa mendapatkan bentuk-bentuk kernel yang sebenarnya mirip dengan Gabor function. Perbedaannya adalah kalau misalkan di CNN, bentuk dari kernelnya ini sendiri otomatis dipelajari dari data observasi. Sedangkan yang ini adalah handcrafted features. Nah, ini adalah paper-paper penelitian yang digunakan yang tadi kita bahas, ya, dari David Hubel, lalu Thorsten Wiesel, lalu juga dari Fukushima tentang neocognitron, lalu juga paper dari Jan LeCun. Baik, selanjutnya kita akan mencoba meringkas hal-hal yang telah kita pelajari di pertemuan kali ini. Ya, di pertemuan kali ini kita telah mempelajari sebuah model pembelajaran mesin baru bernama Artificial Neural Network atau ANN. Kita juga mempelajari perkembangan ANN yang dimulai dari Threshold Logic Unit, TLU, sampai ke model arsitektur ANN yang bernama Convolutional Neural Network. Kita juga mempelajari apa hubungan operasi convolutional pada CNN dengan penelitian di bidang neuroscience. Baik, untuk reading silahkan membaca buku Deep Learning chapter 9 yang berjudul Convolutional Networks. Jadi ini ada penjelasan lebih lanjut mengenai Convolutional Networks. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas beberapa arsitektur CNN yang sering digunakan pada penelitian computer vision. Terima kasih.